Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Buat yang lagi sakit, aku doakan ya semoga segera sembuh. Dan untuk kita yang sehat, semangat selalu beraktivitasnya ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku mau share kegiatan lagi. Di sini aku mau sharing gimana sih cara aku mengatur uang belanja 150.000 untuk 1 minggu. Dan disclaimer dulu, aku tidak ada maksud untuk menggurui, karena aku juga sejujurnya masih belajar budgeting, belajar menghemat kayak gitu ya teman-teman. Jadi di video ini yuk kita belajar sama-sama gimana cara mengatur uang 150.000 untuk 1 minggu. Nah, ini aku kasih judulnya dulu, uang belanja 150.000 untuk 1 minggu. Kalau aku ini untuk 3 anggota keluarga ya teman-teman, 2 dewasa dan 1 anak balita. Oke, langsung aja kita catat. Untuk yang pertama itu prohe ya teman-teman, atau protein hewani. Nah, biasanya ini aku maksimalkan di angka 50 sampai 60 ribu rupiah untuk proteinnya. Karena menurut aku kebutuhan protein ini penting banget ya teman-teman, apalagi untuk anak-anak dalam masa pertumbuhannya. Terus juga untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh kita tentunya. Nah, di sini aku bagi lagi untuk protein hewaninya tuh apa aja sih yang biasa aku beli. Yang pertama tuh aku biasanya beli ayam setengah kilo. Ini di kisaran harga 20.000 ya, kadang 18.000 kayak gitu. Kemudian aku juga beli ikan, kadang aku beli ikan tawar itu setengah kilo dan ikan lautnya itu setengah kilo. Kita ambil aja rata-rata di angka 15 ribuan ya. Karena untuk ikan tawar biasanya aku beli ikan lele. Itu kadang harganya 13 sampai 15 ribuan. Untuk ikan laut juga di kisaran angka segitu. Ini aku bikin proteinnya 2 macam kayak gini ya teman-teman. Dan kadang-kadang juga aku tambahkan itu ikan asin, biasanya untuk temen makan sayur asem atau sayur lodeh kayak gitu ya. Itu ikan asin biasanya aku beli di pasar dengan harga 5.000 aja. Itu udah dapat banyak banget ya untuk ikan asin. Nah, kayak gini aja sih gambarannya untuk protein hewani aku dengan budget 150.000. Jadi untuk protein hewaninya ini aku maksimalkan di angka 60.000 aja. Ini udah aku total untuk kisarannya itu di angka 55 ribuan ya teman-teman. Ini sebenarnya bisa diganti lagi kayak buat beli seafood atau daging sapi, tapi karena memang menurut aku untuk harganya yang cukup mahal, dan kalau misalkan kita beli udang itu 10.000 dapatnya sedikit banget ya. Jadi aku lebih memilih untuk dibelanjakan ikan. Tapi balik lagi ya ke favorit atau kesukaan teman-teman. Ini aku cuma versi aku. Nah, lanjut untuk protein nabatinya, aku biasanya membelanjakan uang di angka 10.000 ya. Untuk tahu 5.000 dan tempe 5.000. Udah cukup, segitu aja udah cukup banget buat 1 minggu. Kadang untuk tempenya ini aku juga suka bikin kayak gorengan, kayak mendoan, tempe tepung dan lain-lain. Untuk tahunya juga biasanya aku bikin gorengan tahu isi, atau juga bisa aku semur kayak gitu ya teman-teman. Oke, next untuk perbumbuannya biasanya aku beli di angka 1/4 kiloan aja ya teman-teman. Ini aku maksimalkan dengan budget 30.000 untuk perbumbuan bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat. Paling aku juga tambah kayak bumbu dapur, itu daun salam, serai, lengkoas, kunyit dan lain-lain. Itu biasanya aku beli yang paketan kecil aja yang dikresek gitu. Memang untuk perbumbuan ini aku pikir harganya tidak sama terus setiap minggu ya teman-teman. Kadang naik, kadang turun. Nah, ini kita bisa akalin dengan mengolah bahan makanannya menurut aku. Kalau misalkan lagi mahal ya kita bisa kurangin. Untuk perbumbuan kayak yang semur-semuran gitu bisa kita ganti dengan tumis-tumisan. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Nah, untuk bamernya ini biasanya aku beli di angka 7.000, untuk baputnya itu 5.000. Dan untuk cabenya itu 10.000.
Terus untuk tomatnya ini biasanya aku beli 2000 aja karena buat sambal doang ya. Aku jarang gunakan tomat di sayur atau ditumis-tumisan gitu. Terus untuk bumbu dapurnya 2000 rupiah, itu udah lengkap banget. Ada daun salam, serai, kunyit, jahe, lengkoas, dan lain-lain. Apalagi kalau belinya ke pasar itu udah paket lengkap 2000 rupiah, udah dapat banyak banget. Oke, next untuk sayurannya aku biasanya nggak terlalu banyak ya untuk beli sayuran. Kadang aku nggak beli sama sekali. Biasanya aku belinya di tukang sayur yang lewat depan rumah aja gitu. Kayak lagi kepengen sayur apa baru beli. Ini aku maksimalkan untuk budgetnya di angka 20.000. Biasanya di menu aku sehari-hari itu, di food prep aku setiap minggunya itu wajib ada sayur sop ya. Biasanya aku stok 2 paket sayur sop, ada di angka 3.000-an. Jadi untuk sayur sop ini 6.000 rupiah. Biasanya macam-macam untuk ide masakannya itu dari paketan sayur sop ini. Bisa dijadikan capcay, bisa dijadikan sayur sop, atau juga bisa dijadikan bakwan sayur. Nah, untuk sayuran yang lainnya bisa teman-teman mix aja sendiri sukanya apa. Kalau aku biasanya beli terong, labu siam, terus juga aku beli jagung. Karena jagung ini bisa aku bikin juga buat bakwan jagung kayak gitu. Karena banyak banget ya jenis macam sayuran yang ada di pasar itu. Pokoknya bisa teman-teman mix aja yang menurut aku. Apalagi di pasar itu super murah banget ya, pasar tradisional harganya. Kemarin aku sempat beli 10.000 aja udah dapat 4 macam sayuran. Ada sawi putih, labu siam, dan sayuran yang lainnya. Pokoknya bisa disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Kalau aku biasanya kayak gini ya, belinya sayur sop, terong, labu siam, sayur asem, dan jagung. Ini diperkirakan di angka 21.000. Nah, pokoknya untuk sayuran ini di kisaran 20 ribuan gitu. Aku biasanya budgetkan segitu ya. Lanjut nanti kita jumlahkan ini udah total berapa ya untuk prohe, pronap, perbumbuan, dan juga sayuran. Nanti kita bisa dapatkan sisanya itu berapa dan bisa kita alokasikan untuk kebutuhan dapur yang lain. Nah, ini aku jumlahkan dulu. Untuk protein hewani ada 55.000, kemudian protein nabati 10.000, dan perbumbuan 26.000, kemudian untuk sayurannya itu 21.000. Jadi total belanjaan atau total budget diperkirakan itu di angka 112 ribuan ya teman-teman. Tentu saja ini juga fleksibel, nggak selalu segini. Kadang kalau harga lagi turun bisa lebih sedikit, atau mungkin harga lagi melambung tinggi bisa lebih banyak. Pokoknya ini cuma untuk bayangan atau perkiraan aja ya teman-teman, karena realisasinya pasti agak akan sangat berbeda gitu. Jadi untuk sisanya ini diperkirakan masih ada di angka 38 ribuan. Ini biasanya aku beliin kayak buat terigu, bumbu racik, telur, terus buat buah-buahan kayak gitu sih untuk sisanya ini. Kadang juga kalau memang bumbu racik, telur, dan lain-lainnya itu masih ada, aku bisa belikan buat minyak goreng. Pokoknya fleksibel aja untuk sisanya ini ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa sebutkan spesifikasinya berapa untuk terigu dan lain-lain itu, karena memang aku ngikutin aja dari stok kebutuhan dapur aku. Oke, ini dia ya teman-teman untuk perinciannya 150.000. Oke, ini dia ya teman-teman untuk perincian budget 150.000 untuk 1 minggu. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman ya. Sekali lagi aku tidak ada maksud buat menggurui. Aku cuma mau share aja, semoga video aku ini bisa bermanfaat. Dan untuk menunya ini bisa disesuaikan aja sama teman-teman dengan selera dari menu favorit masing-masing keluarga. Kayak ayam bisa dibikin ayam semur atau ayam kecap. Untuk ikannya bisa juga ikan kuah atau ikan goreng. Pokoknya disesuaikan aja. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Dan aku mau mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari aku, baik di video ini ataupun di video aku yang sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Akhir video aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya. See you.